Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan ulangan harian bab ke-3. Oke, kita mulai dulu. Nomor 1. Atom A12, atom B9 akan membentuk senyawa berikatan apa, rumus kimianya bagaimana? Kalau ada soal seperti ini, kita konfigurasi dulu masing-masing. A12 berarti 2, 8, 2. Valensinya 2. Nah, masih ingat muatan? Kalau nyari muatan, yuk kita ulang dikit. Elektron valensinya kalau misalkan seperti ini ya, elektron valensi itu maksimal kan 8. Muatan, nah tengah-tengahnya 4. Stabilnya 8, berarti muatan untuk elektron valensi 8 itu 0. Nah, untuk yang 1, 2, 3 lebih suka dilepas. Kalau dilepas berarti plus. Plus 1, plus 2, plus 3. Mulai dari 4 sampai 7 dia lebih suka menerima. Jadi biar jadi 8 kurang berapa gitu loh. 4 menjadi 8 kan menerima 4. 5 menjadi 8 menerima 3. 6 menerima 2. 7 menerima 1. Nah ini muatannya. Jadi kalau valensimu 2 berarti A nanti muatannya adalah plus 2. Sekarang B. B 9. Berarti kan 2, 7. Valensinya 7. Kalau valensinya 7, muatannya min 1. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini. Plus, min. Nah, kalau positif, negatif, ini berarti ikatannya ion. Kalau negatif-negatif, nanti ikatannya kovalen. Karena plus min berarti ion. Cuma A, B, C yang benar. Nah, sekarang rumus senyawanya. Rumus senyawanya kita lihat dulu. Di sini plus 2, di sini min 1. Mari kita samakan. Berarti kali 1 kali 2, biar sama angkanya. Nah, berarti hasilnya adalah A-nya 1, A1. B-nya 2, B2. Nah, A kali 1, B kali 2. Berarti rumus senyawanya adalah AB2. Jawabannya A. Begitu caranya. Jadi cara mencari rumus senyawa itu kalian konfigurasi dulu, cari valensinya, cari muatannya. Kemudian dilihat plus min atau min-min, ion atau kovalen. Setelah itu samakan muatannya, kali berapa, kali berapa. Jadi kalau ini A kali 1 berarti A1, B kali 2 berarti B2. Ini kita sebut rumus senyawa. Jawabannya A. Begitu. Kemudian nomor 2. Senyawa berikut yang berikatan kovalen yang mana? Nah, kalau soal nomor 2 seperti ini bisa kalian manfaatkan SPU. Nah, kalian cari di SPU golongan 1A, 2A, kemudian aluminium, dan semua golongan B ini adalah logam. Kan gitu. Sedangkan golongan 4A sampai ke 8A ini adalah non-logam. Nah, gitu. Yang namanya kovalen itu non-logam semua. Nah, berarti kita nggak boleh ada logamnya. Golongan 1A itu kan Halina, K, kayak gitu kan. Nah, berarti kalau ada Li, ada Na, ada K, ini berarti ada logamnya, berarti bukan kovalen. Dan golongan 2A juga ada Be, Mg, ya, Ca, nah berarti semua ini. Ini nanti masuknya ion. Ada Ca, ini berarti ion. Fe sendirian, ini logam kan besi itu, ini berarti bukan. Al ini, nah berarti logam bukan. Na logam bukan. Jadi kovalen itu jangan ada logamnya. Jadi jawabannya yang D. Caranya begitu. Kalau soalnya ion, silahkan kamu cari senyawa yang ada logamnya.
senyawa loh ya, bukan unsur. Kalau unsur yang logam tok seperti Fe ini bukan ikatan ion, ini ikatan logam. Nah, kalau kamu nyari ikatan ion, cari senyawa, tetapi ada logamnya, ada golongan 1, 2, Al, atau B. Nah, tapi kalau kamu nyari kovalen, maka kamu nyari senyawa yang tidak ada logamnya. Jadi kalau ada logam justru salah. Jawabannya berarti yang D. Begitu. Nomor 3. Salah satu sifat senyawa ion. Oke, sifatnya ion itu apa? Titik didihnya tinggi, rendah, salah. Dalam keadaan padatan menghantarkan listrik, ini hanya ikatan logam, berarti ini juga salah. Umumnya merupakan gas-gas bimolekuler, ini kovalen, berarti ini juga salah. Dalam keadaan cair, tidak menghantarkan, ini salah. Cairnya dia menghantarkan kalau ion, yang tidak itu kovalen. Dalam air membentuk larutan menghantarkan, nah ini yang benar. Jadi D jawabannya. Silahkan dibaca lagi materinya ya. Nomor 4. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai sifat senyawa berikatan logam, kecuali, berarti yang salah nih. Yang A berwujud padat, dia menghantarkan listrik, benar. Mengkilat, benar. Titik didih, titik leleh tinggi, benar. Berwujud cairan, tidak menghantarkan. Logam itu mau wujudnya padat, cair, maupun larutan, dia menghantarkan. Jadi yang salah yang ini. Logam dapat ditempa dan diregangkan, benar. Jawabannya yang B. Nomor 5. Perhatikan rumus Lewis senyawa H2SO4 berikut. Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh nomor berapa? Kalau ada gambar seperti ini, kamu suruh nyari ikatan kovalen koordinasi. Cari yang mana bulet-buletnya atau X-nya itu hanya berasal dari satu atom saja. Kita perhatikan yang nomor 1 ini kan ada dua simbol beda. Ini kan artinya X-nya dari H, bulatnya ini dari O, ini berarti dari dua atom. Kalau dari dua atom, ini kovalen biasa. Yang nomor 2 ini juga beda, ya. Ini dari O, ini dari H. Ini berarti kovalen biasa. Nomor 3 juga begitu. Nah, nomor 4 nih lihat. X semua, ya. Ini berarti kan dari S aja. Nah, ini yang kita sebut kovalen koordinasi. Jadi, kamu cuma tinggal melihat gambar yang hanya dari satu atom atau yang simbolnya sama. Nah, seperti ini. Bulan nomor 5 ini juga simbolnya sama. Tapi lihat, nomor 5 ini kan letaknya nggak di tengah. Ini kan cuma punyanya O. Berarti ini bukan ikatan malahan. Jadi yang namanya ikatan itu harus ada di tengah-tengah antara dua atom. Paham ya? Jadi kalau nanti pertanyaannya ada ikatan kovalen koordinasi di dalam gambar, kamu cari fokus di yang tengah. Di tengah-tengah antara dua atom. Nah, setelah itu dilihat, hanya berasal dari satu atom atau dua atom. Kalau hanya berasal dari satu atom, itu koordinasi, biasanya simbolnya sama. Tapi kalau berasal dari dua atom, ini berarti ikatan kovalen biasa. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 6. Berikut ini adalah tabel kesesuaian antara senyawa dan sifat kepolarannya. Pernyataan yang benar yang mana? Kita suruh mencari polar dan non-polar. Oke, berarti kita harus melihat apakah dia memiliki simetris atau tidak. Nah, ini berarti kita hubungannya sama bentuk molekul ini. Kalau BeCl2, yuk kita cari AXE-nya satu-satu. AX2. Nah, E-nya, nah, berarti kita konfigurasi dulu. BE kan 4. Berarti 2 ya, valensinya 2. Oke, berarti 2 dikurangi, kemudian X-nya 2. Kan rumusnya, masih ingat nggak rumusnya E? Rumusnya elektron valensi dikurangi X dikali butuhnya berapa dibagi 2. Rumusnya FP-nya 2, ini X-nya 2, oke, 2. Kebutuhan atom tetangga, Cl.
Cl tadi 17 ya, 2, 8, 7. Berarti untuk stabil Cl itu cuma butuh 1. Oke, berarti B-nya 1 dibagi 2. Berarti AX2, 2 kurangi 2, 0 ya, berarti hanya AX2. Kalau nggak punya E, ini berarti non polar. Nah, berarti nomor 1 salah. Oke, ini salah. Kemudian nomor 2, NH3. NH3 berarti AX3. Nah, langsung. E-nya elektron valensi pusat, N-nya berarti. N-nya valensinya berapa? 7. 2, 5. Valensi pusatnya berarti 5. 5 dikurangi X-nya 3 dikali H. H tadi valensinya 1 ya berarti. Berarti dia hanya butuh 1. Gini dibagi 2. Berarti AX3 E 5 kurangi 3, 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, karena ada E berarti dia polar. Non polar, salah. Berarti yang ada 2-nya salah juga. Salah. Berarti antara E dan D. Ini sama-sama ada 4-nya. Berarti kita cuma tinggal ngecek 3 atau 5. Pilih salah satu aja. 3 yo, 3. Mari kita cek CCl4. CCl4 berarti AX4. E-nya C. C6. Kita konfigurasi dulu. 2, 4. Berarti valensinya 4. Berarti 4 dikurangi X 4 dikali kebutuhan Cl tadi butuh 1 dibagi 2. Berarti AX 4 kurangi 4, 0. Berarti AX 4 E 0 ya. AX 4 E-nya 0. Karena nggak ada E berarti dia non polar. Kok ini polar? Wah, 3 salah. Berarti jawabannya yang E, 4 dan 5. Sekarang nomor 7. Oh, bentuk molekul lagi. ClF3. Yo, kayak tadi. ClF3 berarti AX3 langsung gitu. E-nya sekarang. Cl konfigurasinya berapa? 2, kan 17 ya. 8, 7. Oke, valensinya 7. Nah, 7 dikurangi X-nya tadi 3, berarti 3 dikali kebutuhan tetangga F. F 2, 7. Berarti dia butuh 1 biar stabil ya kan? Kan 7. Butuh 1 untuk jadi 8. Berarti butuhnya 1 bagi 2. Berarti AX3 E 7 kurangi 3, 4. 4 bagi 2, 2. AX3E2. Bentuk molekulnya apa? Kita jumlahkan dulu. 3 tambah 2 kan 5. Nah, kalau 5 bentuk dasarnya adalah piramida segitiga. Berarti begini kan? Kalau kita gambarin, nah, ada segitiga. Karena E-nya 2, nah, berarti kan lepas 2. Karena lepas 2, kita harus lepaskan 2 dari piramida. Piramida itu yang dilepas harus segitiganya dulu. Jadi di sini dilepas, ini dilepas. Tinggal apa berarti? Bentuk T. Iya, jawabannya C. Nah, seperti itu. Jadi bentuk molekul itu kamu cari AXE-nya, kemudian kamu tambahkan X dan E-nya berapa, kamu cari bentuk dasarnya, lalu eliminasi sesuai dengan jumlah E-nya. Nah, dengan aturan ya, untuk bipiramida yang dieliminasi adalah segitiganya, kalau oktahedral harus atas bawahnya. Begitu. Nomor 8. Nah, hibridisasi sekarang. Hibridisasi, kalau ini soal pilihan ganda, kalian bisa pakai AXE juga. Kayak tadi, mari kita cari AXE-nya dulu aja. SF6. Berarti AX6. Nah, E-nya sekarang. Pusatnya S. Valensinya berapa S? 16, berarti 2, 8, 6. Berarti pusatnya adalah 6.
6 dikurangi X-nya 6 dikali butuh berapa? F. Nah, 9 ya, berarti 2, 7. Butuhnya 1. Berarti 6 kali 1 dibagi 2. 6 kurangi 6, 0 ya, berarti hanya AX 6 saja. Nah, X tambah E-nya 6. 6 tuh berarti kamu butuh S-nya kotaknya 1, P-nya kotaknya 3, D-nya 1 tambah 3 masih 4, berarti kurang 2. Jawabannya E. Begitu. Jadi untuk mencari hibridisasi, kamu mencari AXE. Nanti AXE-mu ketemu berapa? X dan E-nya kamu tambahkan, ketemunya berapa? Nah, itu kamu cari SPD-nya. Ingat, S itu kotaknya hanya 1, jadi cuma 1 di sini. Sedangkan P itu kotaknya maksimal 3, jadi cuma boleh maksimal 3. Sedangkan D kotaknya ada 5, kan gitu. Nah, jadi kalau kamu nyari 6, 1 tambah 3, 4 toh masihan, kurang 2, berarti ini. Kalau misalkan hasilmu 2, berarti kan kotaknya 1, tapi P-nya cuma 1, berarti nanti SP, kayak gitu. Kalau hasilmu 4, berarti kotaknya 1 sama 3 tok, berarti cuma SP 3. Nah, begitu caranya. Jadi kamu cuma nyari AXE jumlahnya berapa, kotaknya berapa. S-nya berapa, P-nya berapa, D-nya berapa. Itu namanya hibridisasi. Oke, kurang 2 nomor lagi nih. 9 dan 10. Nomor 9, ikatan antar molekul yang terjadi pada senyawa O2 dan CO2. Yo, ini tentang polar dan non-polar lagi. O2 hanya O, berarti langsung nih non-polar. CO2, nah ini harus kita AXE kalau CO2. Kita harus nyari dia polar atau enggak. CO2 berarti AX2 kan gitu. E-nya. Nah, valensi pusatnya C berapa? C itu 6, berarti 2, 4. Valensinya 4, berarti 4 dikurangi 2 dikali kebutuhan O. O mana O? O 8, berarti 2, 6. Biar stabil, O itu berarti butuh 2, kan gitu. Kan 6, biar 8 butuh 2. Dikali 2. Nah, dibagi 2. Hasilnya AX2 E. 4 kurangi 4, 0 ya. Berarti E0. E0 nggak perlu ditulis. Berarti cuma AX2. Karena nggak ada E-nya, berarti dia non-polar. Non-polar. Berarti London. Gitu. Kalau ikatan hidrogen ada H-nya. Ikatan dipol berarti harus polar semua. Kalau dipol terimbas, polar dan non-polar. Begitu. Nomor 10, titik didih H2O lebih tinggi dari titik didih H2S. Hal ini disebabkan karena apa? Ada H. Berarti ikatan hidrogen. Jadi kalau dalam senyawa itu ada H dan salah satu dari unsur F atau O atau N, ini berarti ikatan hidrogen. Singkatannya handphone. Nah, kalau ada handphone di situ, itu ikatan hidrogen. H2O ini kan punya H. Dia juga punya O. Nah, ini ikatan hidrogen ini. Kalau ada ikatan hidrogen, titik didihnya akan semakin tinggi. Jadi, di sini yang benar adalah ikatan hidrogen. D jawabannya. Pembahasan ulangan bab 3 seperti ini. Selamat belajar untuk persiapan PAS. Jika ada yang masih belum paham, silahkan WA ke saya. Nanti insya Allah saya jelaskan lebih detail lagi. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.